Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Tri Afni Rizky Lestari atau biasa dipanggil Tari dengan NIM 607012130003 yang di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Jaringan dan Komputer dengan judul Konversi Bilangan, Subnetting, dan Pengalamatan IP. Nah, di sini ada 6 kajian materi. Yang pertama, konversi biner ke desimal. Yang kedua, konversi desimal ke biner. Yang ketiga, identifikasi address kelas. Yang keempat, identifikasi porsi network dan porsi host. Yang kelima, alamat network dan host berdasarkan subnet. Yang keenam, default subnet mask. Nah, langsung saja masuk ke kajian materi pertama, yaitu konversi biner dan desimal. Nah, konversi biner ke desimal ini menjelaskan konversi bilangan biner basis 2 menjadi bilangan desimal setara basis 10. Cara mengonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan cara mengalihkan satu persatu bilangan biner dengan dua basis bilangan biner, kemudian dipangkat 0, pangkat 1, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya bilangan biner yang akan dikonversi. Contoh konversi biner desimal seperti ini, misalnya angka 10100 mau diubah ke bilangan desimal. Nah, bilangan binar 10100 ini dapat diubah menjadi bilangan desimal dengan cara mengalihkan setiap digit binar dengan pangkat 2 yang sesuai dengan posisinya, lalu menjumlahkannya. Nah, dalam hal ini kita memiliki 1 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 dan seterusnya, di mana hasilnya itu akan dijumlahkan dan akan menghasilkan angka desimal 5. Kajian berikutnya, konversi desimal ke binar. Konversi bilangan desimal ke binar ini adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua basis bilangan binar dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan binar. Contohnya seperti ini, mengonversikan bilangan desimal 150 ke bilangan binar. Proses konversi bilangan desimal 150 ke bilangan binar melibatkan pembagian berulang dengan pembagi 2 hingga mencapai hasil bagi 0. Sisa-sisa dari setiap pembagian tersebut kemudian dibaca dari bawah ke atas membentuk bilangan binar. Dalam kasus ini hasilnya adalah 100101110. Dan karena itu bilangan desimal 150 dapat diwakili sebagai bilangan binar 100101110. Kemudian ada identifikasi address kelas. Nah, IP address adalah deretan angka yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, ponsel, server website, atau lainnya, dan berperan sebagai identitas unik perangkat tersebut. Rangkaian angka dalam alamat IP atau IP address dipisahkan oleh tanda titik. Fungsi utama IP address adalah sebagai identifikasi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain di jaringan komputer. Di identifikasi address kelas ini ada pembagian kelas IP address dari kelas A, B, C, D, E, di mana kelas A memiliki rentang angka dari 0 sampai 127, kelas B memiliki rentang angka dari 128 sampai 191, kelas C memiliki rentang angka 192 sampai 223, kelas D memiliki rentang angka 224 sampai 239, kelas E memiliki rentang angka 140 sampai 255. Selanjutnya, identifikasi porsi network dan porsi host. Identifikasi porsi network dan porsi host adalah konsep yang digunakan dalam sistem pengamatan IP untuk membedakan antara alamat jaringan dan alamat perangkat dalam suatu jaringan. Porsi network menentukan jaringan tempat perangkat berada, sementara porsi host mengidentifikasi perangkat secara unik di dalam jaringan tersebut. Nah, contohnya kita punya alamat IP 192.168.1.100, di mana alamat IP ini termasuk ke dalam golongan kelas C. Maka porsi networknya itu adalah 192.168.1 dan porsi hostnya itu adalah 100. Kemudian ada alamat network dan host berdasarkan subnet. Subnetting sendiri adalah teknik membagi jaringan IP menjadi jaringan yang lebih kecil, yang disebut subnet. Subnetting memungkinkan pengelolaan alamat IP yang lebih efisien dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, di sini ada perbedaan antara alamat network dan alamat host. Alamat network adalah bagian dari alamat IP yang mengidentifikasi subnet tempat perangkat terhubung. Alamat network ini menentukan jaringan mana yang dimiliki perangkat tersebut.
Sedangkan alamat host adalah bagian dari alamat IP yang mengidentifikasi perangkat tertentu dalam subnet. Alamat host ini menentukan alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam subnet. Kemudian ada contoh-contohnya seperti yang tertera. Nah, selanjutnya ada default subnet mask. Default subnet mask adalah subnet mask yang umum digunakan untuk setiap kelas alamat IP. Subnet mask ini digunakan untuk menentukan berapa banyak bit dalam alamat IP yang dialokasikan untuk alamat network dan berapa banyak bit yang dialokasikan untuk alamat host. Kemudian yang terakhir ada kelas alamat IP dan default subnet mask-nya. Kelas alamat IP-nya ada A, B, dan C, ada rentang alamat IP dan default subnet mask. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.